Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk perdagangan kita di minggu baru ini ya, di hari Senin, ISG kita pembukanya sih naik cukup lumayan ya, tetapi pada post marketnya ISG kita turun kembali, tetap sih di zona hijau, tetapi hanya plus 0,15% saja ya. Kita langsung aja analisa pergerakan dari IHSG. Nah, jadi untuk IHSG ini cukup uh, agak menarik untuk dipantau ya. Maksudnya untuk agak hati-hati sih sebenarnya ya. Soalnya kalau saat ini kalau saya lihat secara pergerakan harga ini IHSG kita sebenarnya menentang tertahan ya, terutama di level resistennya ya, bisa bilang di sekitar 6.640 atau di sekitar agak ke atasnya ya. Dan ini kita bisa lihat lagi, maksudnya sering kali ya, tertahan di level ini ya. Jadi maksudnya dia sempat keluar tapi dia turun kembali, sehingga, ini saat ini IHSG sedang mirip seperti menunjukkan suatu pola pattern ya. Jadi biasanya kalau misalkan harganya dia naik, terus dia mulai berkonsolidasi, dan menurut saya ini pattern-nya, mmm, udah nggak terlalu menunjukkan pattern continuation pattern-nya, tapi saat ini sih bahkan lebih menunjukkan seperti head and shoulder ya, sort of ya kalau menurut saya lihat ya. So ini kita lihat shoulder-nya di sini, terus dia turun, terus ya dia ada head-nya di sini ya, level lebih tinggi, bahkan sempat menyentuh 6.700. Terus dia turun dalam lagi, menyentuh level support lagi, dan saat ini sedang mantul. Dan perdagangan hari ini kita lihat bahkan ini mirip seperti membuat pattern doji ya, doji candle, yang dimana shadow atasnya sangat tinggi ya. Jadi bisa terlihat, ini kita lihat beberapa kali ya, candle shadow-nya ini atas sangat tinggi, jadi bisa dilihat seperti ada resisten atau tahanan dari pergerakan harga IHSG-nya ya. Jadi buyernya bisa dibilang lebih dominan daripada sellernya lebih dominan daripada buyernya ya. Dan saat ini memang lagi membentuk pola seperti head and shoulder. Antisipasi sih kalau menurut saya mungkin IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu ya. Mungkin dia akan ngetes level supportnya atau mungkin di EMA 20 atau EMA 50-nya. Tapi kalau misalkan dia berhasil mantul di EMA 20 atau di EMA 50 mantul ya, terus dia breakout lagi, kemungkinan besar mungkin nggak jadi ya head and shoulder reversalnya. Tapi akan melanjutkan fase kenaikannya dan juga mengantisipasi window dressing ya. Jadi saat ini sih saya juga berharap ada aspek window dressing-nya ya, selain dari pergerakan harga teknikalnya, dari IHSG untuk mengalami kenaikan terlebih dahulu ya, setidaknya sampai ke January effect hopefully ya. Itu target optimisme saya. Tetapi saat ini saya perlu waspada juga ya untuk pergerakan IHSG, soalnya pattern-nya seperti ini, sehingga saya akan berwas-was kalau misalkan IHSG kita break di bawah EMA 50. Jadi dia break, terus biasanya dia akan ada rebound, terus pas reboundnya dia nggak bisa kembali di atas di EMA 50, itu ada kemungkinan besar IHSG kita sudah berhenti, dan ternyata kemungkinan besar nggak jadi window dressing ya. Eh, itu worst case scenario-nya yang saat ini saya pribadi pikirkan juga ya. Jadi kalau menurut saya setidaknya ini IHSG nggak boleh break level supportnya di 6.491. Um, jadi ini kan EMA 50-nya, jadi mungkin dia akan ikut bergerak. Jadi mungkin dia, kalau misalkan dia break ke bawah, terus dia pas mantul ke EMA 50 di garis hijaunya dia nggak bisa melewati, terus dia turun lagi, harus hati-hati. Jadi apalagi di ini pas dia break level support, itu kemungkinan besar IHSG kita uh, benar-benar reversal dan akhirnya mengalami penurunan ya, bearish ya, jadi dari pergerakan harganya. Jadi itu yang saat ini kita harus waspada. Tapi jadi ada dua senario, maksudnya saya sih lebih condong ke senario optimisme, tapi saat ini saya tetap ada backup plan ya, backup plan in case IHSG kita berbalik arah ya, kita udah was-was aja, maksudnya udah kasih pasangan di level mana untuk mengindikasikan bahwa IHSG kita sudah berhenti kenaikannya ya. Jadi itu ternyata jadi tapi saat ini sih menurut saya dengan koreksi hari ini sih sebenarnya ya bisa dibilang oke lah ya. Maksudnya um, IHSG kita memang udah sempat hijau berulang kali ya. Tetapi sebenarnya kan koreksinya sebenarnya tuh
terlihat ya pergerakan IHSG itu kayak naik, tapi apa yang penjualnya juga sebenarnya masih cukup in play dari pergerakan harganya. Jadi kita bisa lihat bahwa pergerakan IHSG-nya tuh cenderung stagnan, terutama kalau kalian lihat pantau-pantau saham blue chip yang biasanya menggerakkan IHSG juga cenderung stagnan atau bahkan turun ya sebenarnya ya. Jadi itu sih untuk IHSG saat ini kalau saya amati ya. Hopefully IHSG kita berada di fase optimismenya, di mana Desember ini sampai Januari dia akan mengalami kenaikan menyentuh all time high-nya lagi ya, menyentuh fase uptrend-nya. Jadi itu sih untuk IHSG. Dan selanjutnya mungkin saya akan bahas ini dulu ya, BBRI ya. Jadi kan BBR ini awalnya saya juga pikir dia akan membentuk semacam head and shoulder for reversal. Hari ini sih BBRI hijau ya, sempat hijau kuat juga kembali, tetapi langsung ada pullback kembali ya. Masih hijau tetapi hanya plus 30 poin ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga kembali, kita bisa lihat ya harganya bahkan nggak bisa kembali di atas EMA 20 ya. Ini EMA 20 juga bahkan sudah condong ke bawah ya. Jadi ini menjadi yang kita perlu waspada ya. Ini kita lihat bahkan banyak banget candle shadow atasnya banyak. Itu dimana menunjukkan berarti sellernya masih lebih dominan daripada buyernya ya. Jadi worst case scenario sama nih kalau untuk BBRI sama IHSG. Kalau misalkan BBRI ternyata dia break MA50-nya kembali, terus dia pas reboundnya nggak bisa melebihi MA50 kembali, itu udah harus waspada. Soalnya kemungkinan besar dia akan turun, rebound, tapi cuman rebound doang terus dia turun lebih dalam lagi. Jadi itu aja sih untuk BBRI ya. Soalnya pergerakannya sih memang mirip seperti IHSG, tapi saya sih masih berharap BBRI ini akan membentuk reversalnya dari head and shoulder. Justru di BBRI ini reversal, maksudnya head and shoulder inverse ya daripada IHSG. Oke, jadi paling itu sih untuk BBRI sekilas saja. Dan selanjutnya mungkin ada yang request ya untuk bahas Techim. Oke, nah jadi kalau untuk Techim ini saat ini kalau kita bisa lihat pergerakan harganya, terlihat ya pergerakan harganya sekarang di bawah MA50. Nah ini yang maksud saya yang kita perlu waspada ya. Kalau yang tadi saya bilang ya, maksudnya saat dia break MA50 ya, ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan Techim ini sudah reversal ya. Kalau kita lihat penurunan di sininya MACD-nya ada tanda-tanda seperti slight bullish divergence. Terus di sini juga menunjukkannya penurunan dia penurunannya di sini nggak lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi memang saat ini memang ya Techim ini reverse ya, jadi lebih menunjukkan uptrendnya di atas MA20 dan juga di atas MA50. Nah, tetapi Techim ini gagal bertahan di atas MA50 yang di garis hijaunya ini. Terus sebentar. Nah, terus pas dia turun baru break. Nah, terus dia kan coba mantul ya. Dia coba mantul, kita lihat ini shadow-nya dia sempat mantul mau coba balik nge-retest ulang MA50-nya. Tetapi justru gagal ya, jadi banyak tahanan dan akhirnya bahkan harganya terus tertahan di bawah MA50. Nah itu menunjukkan berarti memang sellernya lebih dominan di pergerakan harga saat ini, sehingga memang saat ini si Techim lebih condong ke downtrend ya. Nah tetapi untuk Techim ini kalau saya lihat beberapa hari yang lalu ya, dan pergerakan harganya dia tuh waktu Desember bisa cenderung mengikuti fase window dressing-nya juga ya. Kalau saya lihat dari pergerakan sebelumnya, jadi mungkin itu yang kita bisa antisipasi dari Techim. Tapi untuk apakah kita beli buy sekarang, menurut saya wait dulu ya. Jadi kita bisa ambil contoh nih seperti ini ya. Jadi Techim ini sama ya pergerakannya, dia naik, terus dia habis dari fase uptrendnya dia langsung ke bawah ya, turun, dia ngetes MA50-nya tapi dia gagal ke bawah. Nah tetapi baru sebentar dia mulai turun, dia harganya mulai kembali di atas MA50 ini, kembali ke atas, terus dia turun kembali, tapi dia berhasil
Jadi berulang kali dia turun menyentuh MA50 tapi dia balik ke atas lagi ya. Dan apalagi di sini nih, ini udah menunjukkan fase dia awal uptrendnya. Jadi apalagi kalau pergerakan harga yang dari downtrend terus dia mulai uptrend, ini kemungkinan besar harganya juga akan mengalami kenaikan ya, terutama di sini. Jadi kalau menurut saya Techim cukup menarik untuk di wait and see ya, untuk dipantau terlebih dahulu. Kita pantau Techim membentuk pola seperti ini, yaitu di mana harganya kembali di atas MA50. Jadi kembali di atas MA50, terus dia nge-retest ulang MA50 dan MA20-nya. Kalau dia bisa berhasil bertahan, mantul kembali, kemungkinan besar Techim akan kembali naik ya, akan rally naik ke atas. Untuk saat ini sih memang Techim Money Flow Index-nya di level yang condong terendah, dan kalau dari MACD-nya memang saat ini udah berapa lama nih cukup cenderung di zona merah ya dari histogramnya. Secara cycle biasanya setelah merah biasanya diikutin ke hijau ya, jadi hopefully ada pergerakan dari MACD-nya pun juga mengalami kenaikan. Jadi itu untuk Techim menarik untuk di wait and see sampai dia membentuk pola konfirmasi bahwa dia mulai uptrend. Oke, jadi itu untuk Techim, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas sekilas untuk saham Bukalapak ya. Nah, jadi Bukalapak ini yang baru IPO arah 2 kali, tapi pas kedua kalinya langsung ke banting ya. Dan kalau kita langsung aja analisanya. Jadi kalau untuk buka ini setelah beberapa hari dia berjalan, pattern-nya sudah mulai terlihat, tapi saat ini baru MA20 dan MA50-nya ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga, sebenarnya nih Bukalapak ini harganya masih terus tertahan di bawah MA20 ya, di garis biru ini ya. Jadi kita bisa lihat sendiri, kalau kita lihat dari MACD-nya pun juga belum terlalu menunjukkan divergence ya. Ini bahkan garisnya pun turun lebih dalam lagi saat ya harganya makin dalam. Jadi memang sesuai mengikuti pergerakan harga. Dan dari Money Flow Index-nya pun juga sama, dia terjun lebih bawah lagi ya. Ini waktu ini mantul, ini saya relatif wajar. Soalnya Money Flow Index-nya ini bahkan sudah sangat rendah sekali ya, di 4,92 dengan time frame per day. Jadi memang sudah sangat rendah sekali. Biasanya kalau saham yang di bawah sini emang cenderung akan rebound ya. Jadi ya wajar saja menurut saya waktu itu Bukalapak rebound. Tapi yang menurut saya kalian harus waspada, soalnya saat ini dari pergerakan MACD dan pergerakan harganya ini belum terlalu menunjukkan tanda-tanda reversal ya. Maksudnya ini kalian lihat sendiri secara pergerakan harga ini sangat turun sekali, sehingga kalau kalian, maksudnya terutama untuk kalian yang mungkin mau entry, mau coba ambil kesempatan di saham yang sudah turun cukup lama, apalagi ini saham Bukalapak ya. Sebenarnya Bukalapak ini kan sebenarnya emiten yang cukup kita kenal ya, cukup setidaknya kita tahu produknya, rata-rata orang tahu Bukalapak itu apa. Untuk saat ini sih menurut saya nggak terlalu menarik ya untuk entry. Kalau misalkan kalian mau entry buat technical rebound sih mungkin ya seperti ini, tunggu sampai dia benar-benar di level oversold, sehingga chances untuk kalian untung saat dia reboundnya tuh lebih tinggi ya. Tapi untuk saat ini menurut saya nggak terlalu menarik, soalnya belum ada tanda-tanda bullish divergence atau tanda-tanda reversal dari pergerakan saham Bukalapak ya. Ini kita lihat sendiri ya, Money Flow Index menyentuh di level 0. Jadi memang sudah sangat oversold sekali, sehingga memang chance untuk dia pantulnya tuh cukup tinggi ya. Jadi ya menurut saya ini semata-mata technical rebound, sehingga tetap harus waspada ya, bisa dibilang. Jangan jangan pikir berarti ini udah mulai uptrend ya, udah berhenti turunnya. Itu bisa aja, tapi menurut saya secara teknikal saat ini belum pasti kalau dia sudah berhenti turunnya. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sekian saja. Cukup saat ini sih ya, saya sih masih optimis ya untuk saham. Hopefully by Desember atau setidaknya Januari itu ya, kita setidaknya bisa naik beberapa poin terlebih dahulu sebelum mungkin ya koreksi lah setelah kenaikannya ya. Oke, jadi untuk ini aja untuk video kali ini. Sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dengan video-video yang saya akan upload mengenai saham. Sekian dari saya. Terima kasih.